warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Suciyanti, NPM 19110009, dan teman saya Aulia Septiani, NPM 19110035. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran, menurut saya, lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan. Dengan adanya proses pertukaran, faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Jadi perlu digarisbawahi bahwa lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok atau individu. Nah, sedangkan pengertian dari lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atau suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Yang pertama, lingkungan pasar, yang kedua, lingkungan organisasi, yang ketiga, lingkungan makro, dan yang keempat, lingkungan ekstra. Dalam lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan pemasaran internal dan lingkungan pemasaran eksternal. Lingkungan pemasaran internal adalah seluruh kegiatan internal perusahaan yang bisa dikontrol untuk meraih tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Pihak pemasar akan melakukan pengendalian atau aturan atas berbagai kegiatan tersebut. Lingkungan internal memiliki sifat yang lebih universal dan mencakup seluruh fungsi yang dilakukan dalam setiap kegiatan bisnis. Terdapat 3 aspek fungsi pemasaran dan non-pemasaran dalam pemahaman lingkungan internal, yaitu yang pertama, aspek sumber daya organisasi, yang di dalamnya tercakup kekayaan, kemampuan, dan posisi pasar. Yang kedua, ada aspek manusia, adalah fondasi kekuatan perusahaan, namun bisa juga menjadi ancaman perusahaan jika tidak mampu dikelola dengan baik. Yang ketiga, aspek alat-alat manajemen dan teknologi, yang di dalamnya mencakup sistem organisasi, informasi, dan berbagai teknik operasional. Yang selanjutnya, lingkungan pasar eksternal. Lingkungan pasar eksternal adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar kendali pihak pemasar. Berbagai pengaruh tersebut akan memaksa para pemasar agar mampu menyesuaikan arah dan juga strategi agar bisa terus berjuang di tengah lingkungan yang tidak menentu. Lingkungan pasar eksternal terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan pasar mikro dan lingkungan pasar makro. Yang pertama, lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro terbagi menjadi beberapa aspek pendukung perusahaan, yaitu yang pertama, aspek penyedia. Aspek penyedia atau supplier adalah suatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pembelian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Dalam hal ini, pihak manajer perusahaan harus mengamati kondisi pemasok dan memantau perkembangan harganya. Jika dari kedua hal tersebut terjadi ketidakseimbangan, maka bisa dipastikan akan ada biaya dan akan berdampak pada peningkatan harga untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Dalam poin ini terdapat 3 karakteristik pasar, yaitu memiliki minat, karena adanya kebutuhan ataupun keinginan atas suatu barang dan jasa. Yang kedua, tingkat kemampuan untuk membeli, karena memiliki benda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan.
Yang ketiga, adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Yang ketiga, aspek pelanggan. Aspek pelanggan bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa jasa maupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen atas adanya perubahan, seperti perubahan harga atas suatu produk. Yang keempat, aspek pesaing. Selain berbagai hal yang sudah disebutkan tadi, pihak pemasar harus memperhatikan sifat pesaing yang terjadi di pasar, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Selain hal-hal yang ada di atas, pemasar juga harus memperhatikan sifat pesaing, di mana perusahaan harus bersaing dengan menempatkan strategi pemasaran sesuai sifat dan jenis persaingan tersebut. Terdapat empat golongan pesaing bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang dan atau yang relatif sama. Contohnya, pesaing dari Honda adalah Toyota, BMW, Volvo maupun Mercedes adalah bukan pesaingnya karena termasuk mobil-mobil mewah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama atau membuat barang-barang pada kelas yang sama. Contohnya seperti pesaing Honda sekarang adalah semua perusahaan mobil, yaitu termasuk mobil-mobil mewah. Yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen yang sama. Contohnya, pesaing Honda sekarang tidak hanya seluruh perusahaan mobil, tetapi juga perusahaan yang memproduksi jasa transportasi, misalnya kereta api, taksi, bis kota, sepeda, pesawat terbang, bahkan juga pejalan kaki. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan uang konsumen. Seperti pesaing Honda adalah bukan hanya perusahaan dalam industri transportasi atau jasa transportasi, tetapi juga industri real estate, investasi, emas permata, kenikmatan hidup, dan sebagainya. Yang kelima, aspek masyarakat. Aspek masyarakat adalah kelompok apa saja yang memiliki kepentingan secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat keuangan, gerakan warga lokal dan umum, media, serta orang-orang dari internal perusahaan. Ada juga lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Terdapat 5 macam lingkungan makro, yaitu yang pertama, lingkungan demografi. Demografi pada dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Demografi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat, dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Untuk itu, seorang pemasar harus aktif dalam memonitor perkembangan demografi. Yang kedua ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Yang selanjutnya, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari
Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut, dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Sosial dan kebudayaan meliputi kultur dan etos kerja, konsep keluarga dan masyarakat, perubahan gaya hidup, pendidikan dan kualitas kehidupan, kehidupan religius, globalisasi, serta transportasi dan komunikasi. Yang selanjutnya, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi, berbagai peluang yang tidak terbatas, tingginya anggaran litbang, meningkatnya peraturan, dan lain-lain. Kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan kegiatan proses produksi. Perkembangan teknologi meliputi beberapa tahap. Yang pertama, tahap teknologi baru dan inovasi. Yang kedua, tahap pengembangan teknologi. Yang ketiga, tahap penggunaan teknologi. Yang selanjutnya, lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekanan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela politik. Dari pembahasan kami kali ini, kami dapat menyimpulkan bahwa lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal atau mikro dan lingkungan eksternal makro. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.